Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan merapihkan template kita bagian dashboard ya. Jadi ini dashboardnya dan ini tampilan dashboard sementaranya. Nah ini sepertinya harus digeser, harus disesuaikan dengan ini ya. Terus ini bagian breadcrumb. Kalau misalkan di sini, nah ini tampilannya seperti ini ya. Sorry, ini login. Ini 404. Cuman ada dua ya contohnya. Kalau misalkan ada slash lagi, harusnya dia bertambah. Nah, di sini di breadcrumb, ini sudah ada contohnya. Ada yang satu line, yang ini ada parentnya yaitu dashboard ini ya. Nah, di sini blok breadcrumbnya. Jadi nanti mungkin kita coba supaya hasilnya seperti ini contohnya. Gitu. Jadi di sini kita inspect elemen aja. Nah, di sini main-nya ada kelas container fluid. PX-nya itu sama dengan 4. Habis itu ada tulisan dashboard-nya. Kemudian di sini ada bagian breadcrumb-nya. Setelah itu sisanya adalah kontennya ya. Konten biasa. Jadi kita ganti bagian dashboard-nya di template-nya, template dashboard. Oke. Jadi di sini ada ini ya. Jadi main yield-nya adalah konten. Nah, konten ini diambil dari index.blade. Kontennya yang ini ya. Terus breadcrumb-nya rendernya adalah dashboard. Yang ini ya, dashboard. Kita coba ganti dengan yang blok ya. Kita ganti dengan blok. Harusnya nah ini ya. Nah, sudah sama ya. Tinggal kita rapihkan ke tengah. Jadi yang di main kita tambahkan kontainer yang ini. Jadi di main di template-nya, di main div px 4. Ini oke. Jadi ada dua. Jadi sebelum konten itu kita bungkus lagi dengan kontainer grid ya. Nah, ini kita lihat. Oke, udah geser ke samping. Terus ini kalau ini di atasnya ada jadi di main
PX-nya 4. PX-nya itu padding, right dan left ya, PX 4 itu. Terus oke, berarti kita cuma bisa geser 4 ya sini. Dan atasnya belum. Kita harus tahu atasnya ini dapatnya dari ini ya. Margin top 4 ya, MT4. Oke. Jadi di section ya. Jadi di sini tambahkan kelas 4. Contohnya dashboard ya. Oke. Lihat. Nah, sudah turunnya. Dan ini sudah sesuai dengan yang ini ya. Jadi di sini ada breadcrumb. Breadcrumb 4 ya. Ini belum kayaknya. Baru breadcrumb doang ya. Oke. Jadi kita tambahkannya di ini, kita pindahkan aja. Jadi setiap breadcrumb pasti tempatnya sama di situ ya. Berarti di sini title terus breadcrumb gitu ya. Ini ya, nav area. Nav area label breadcrumb gitu ya. Jadi itu adanya di dalam konten ya kalau ini ya. Kita bisa keluarkan ini juga ya. Jadi di sini tambahin aja deh. Yieldnya yang ini deh. Title ya. Jadi title-nya diganti dashboard. Oke, ini kita bisa hapus. Nah, setelah ini, setelah title, breadcrumb ya, OL. Tadi navnya ada di mana ya? Oke, udah samain aja ya. OL dot breadcrumb.
Terus kita pindahkan yield ini ya. Oke, habis itu baru konten. Konten ini misalkan paragraf isi. Oke, ini dulu aja ya. Jadi kita lihat. Oke, MT4-nya belum. MT4. Oke. Oke. Oke, udah jadi ya. Ini kita balikan lagi ke dashboard. Oke. Oke, sudah mirip. Oke. Nanti ini juga kita akan rubah sesuai dengan menu yang akan kita buat lebih lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas yang sheet kemarin. Jadi migration-nya itu kan kemarin itu saya percepat karena kategorinya bagian parent ID nullnya kita edit di sini ya. Oke. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, kita juga bisa melakukannya lewat framework Laravel-nya. Jadi kita lakukan yang namanya rollback. Rollback. Habis itu buat ulang, coding ulang, migration-nya baru kembali PHP artisan migrate lagi. Nah, caranya kita rollback-nya berapa kali itu bisa dicek di PHP artisan migrate titik 2 status ya. Gitu. Jadi di sini udah saya jalankan, kita stop dulu ya. Terus kita cek statusnya. Oke. Ini statusnya itu create user, create password, create file jobs, table, create personal itu satu migrate gitu ya. Kemudian kemarin kita buat lagi create kategori table itu migrate yang next ya atau yang kedua gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kan kemarin tadi kita sudah bahas, sudah benerin bagian ini ya. Jadi pattern ID-nya ditambahin nullable, tapi kenapa saya tambahin lagi di PHP MyAdmin-nya gitu, null gitu. Karena sudah di-migrate gitu ya. Jadi kalau misalkan cara kedua, kalau misalkan tidak bisa mengakses PHP MyAdmin-nya, itu kita bisa langsung lewat Laravel ya, framework-nya gitu. Caranya ada di sini ya. Nah ini, rollback. Nah, step-nya ini kita tulis dengan step yang kedua ya. Gitu. Karena ini di status,
migrate-nya yang step kedua gitu. Step 2 gini ya. Habis itu kita enter. Nah, setelah ini personal token aksesnya juga ini ya ternyata. Padahal di sini tulisnya 1 ya. Oke. Jadi di sini kita kehilangan 2 tabel ya. Gitu. Jadi step 2 itu ternyata bacanya sekarang adalah 1, 2 gitu. Gitu ya, bukan nomor di step ini ya. Soalnya di Laravel 8 itu sesuai dengan nomor step yang sudah kita migrate. Jadi harus berhati-hati menggunakan PHP Artisan rollback ya, migrate rollback ya. Kemudian kita sudah rapikan yang ini. Terus kita lakukan migrate lagi. Oke. Nah, di sini kita refresh. Nah, sudah ketemu lagi ya. Sudah ada lagi 2 ini. Terus ini strukturnya karena tadi kita sudah tambahkan nullable, maka hasilnya pun akan nullable. Tapi isinya sudah di reset ya, jadi kosong lagi. Maka kita lakukan lagi adalah seeder ya. Salah. db seed class sama dengan kategori table seeder. Oke, set database ya. Jadi kita sekarang udah berhasil melakukan seed yang parennya 0 tadi ya. Tidak ada error seperti yang kemarin kita lakukan. Baik, begitu saja perbaikannya. Nanti kita akan lanjut mengenai tampilan dan controller model untuk halaman kategori. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.